Bagaimana mengidentifikasi sesuatu yang sudah hilang, sementara ada muncul protes dari masyarakat. Dulu kami itu jelajahnya ke situ, tapi udah terbuka. Ini gimana? Jadi sebetulnya kan konsep HCV itu kan motret present ya, yang sekarang. Present. Jadi kita nggak lihat masa lalu. Tapi konteksnya misalnya di dalam sosial itu lebih kepada misalnya tidak ada hutan, berarti memang kita motretnya tidak ada hutan. Artinya sudah tidak ada ketergantungan dari masyarakat. Bicara idealisnya, secara keilmuan, itu memang kalau sungai itu area konservasi yang nyaman untuk biota-biota itu memang seperti itu RSPO. Saya tidak tahu persis dulu pemerintah menetapkan sepadan itu 50 sampai 100 ya. Apakah ada kajian ilmiahnya atau tidak? Tapi banyak fungsi ekologis dari sepadan sungai itu yang mungkin istilahnya bisa mencegah adanya istilah sedimentasi yang lebih parah itu nanti ke depannya karena sempadan tersebut. Apa sisi commercial benefit yang bisa didapat oleh perusahaan? Setelah HCS. Setelah serangkaian ujian ini HCBHCS, ya. Iya. Pertama adalah perusahaan bisa membranding diri ya sebagai green company, komitmen terhadap konservasi ya kan. Kedua tentunya adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi baik end mandatory maupun yang voluntary. Yang ketiga ya persyaratan buyer yang melakukan NDPA. Apa pendekatan dari toolkit HCV ketika dia sudah dibuka? Mungkin dari waktu ke waktu ya harus dilakukan Upaya restorasi katakan dengan jenis-jenis pohon berkayu ya untuk spesies lokal misalnya ya. Dengan kata lain, ada restorasi ya. cabut dong pokoknya. Ya. Gitu. Selamat pagi Sobat Fapa. Pagi ini saya langsung memperkenalkan di sini itu ada Pak Cecep dan Ibu Suci. Ini langsung saya perkenalkan karena ini beliau-beliau ini kita datangkan khusus nanti untuk membahas terkait lingkungan dalam konteks konservasi secara terintegrasi. Pak Cecep, Bu Suci, selamat datang di kantor kami. Terima kasih sudah diundang di Jadi dari podcast ini. ya, jadi dari Bogor ke ujung Jakarta. Iya. Ujung-ujung ya. Ujung-ujung. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktu di pagi ini. Kita bahas nanti terkait dengan berbagai macam khususnya terkait di konservasi. Tapi saya mau mulai dengan satu quote. Ini saya kemarin baca-baca buku, ini quote-nya bagus juga itu. Jadi ada salah satu penulis di Amerika, dia mengatakan bahwa kita tuh tidak mewarisi bumi dari leluhur, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Ya. Itu kayaknya quote yang relevan sekali ya Bu ya. Betul. Jadi akan jadi dosa besar bagi kita ketika kita tidak mengembalikan pinjaman itu kepada anak cucu kita. Ya. Setuju nggak Pak Cecep? Ya. Setuju lah. Ujung-ujungnya untuk masa depan kan. Iya. Toh kita semua ada waktunya. Jadi kita meninggalkan legasi kalau kita yang Muslim itu amal jariah kita lah. Ya, teman-teman, kita mulai perbincangan kita. Ini spesifik pagi ini kita berbicara tentang konservasi. Jadi untuk teman-teman yang familiar di kebun sawit, ini konservasi ini jadi pengganggu atau jadi satu investasi. Nah, kita mengenal kalau yang sudah di sustainability di sawit itu familiar sekali dengan konsep HCV dan HCS. Nah, Pak Cecep, ini basic sekali. Refresh, apa itu HCV dan apa itu HCS? Sebelum jawab Pak, saya kurang lengkap tadi memperkenalkan Pak Cecep dan Bu Suci. Ini kita undang dari Rimak Asia nih teman-teman. Jadi Rimak Asia ID nanti mungkin dielaborasi salah satu konsultan sustainability. Jadi bukan hanya HCV aja ya Pak? Segala macam yang Berkaitan dengan sustainability compliance.
Oke, sustainability compliance. Jadi termasuk HCV/HCS juga Skema-skema sertifikasi sustainability. skema-skema RSPO, sertifikasi. ya, ICC semua. RSPO, ISPO, ICC, Betul. Indonesia aja Pak ya? Saat ini Indonesia dan Malaysia Malaysia, saat ini baru Malaysia. Malaysia juga Ya, mengcover ya? Malaysia, ya. Oke, berarti MSPO juga Ya, Ya, salah MSPO satunya. bisa sih, tapi ya. belum ada celah ya. Namanya juga terima kasih ya. Jadi Iya. visinya ke Cita-cita yang Itu Iya. cita-citanya baik, Asia. baik. Oke, Pak Cece, Bu Suci, back kepada pertanyaan saya, very basic. Apa itu HCV dan apa itu HCS? Nanti kita diskusi dari sana. Oke. Mungkin saya dulu nanti ditambahin oleh Bu Suci ya. Ya. Jadi HCV itu saya HCV dulu ya, karena sesuatu yang beda HCV HCS itu. Jadi awalnya HCV itu sejarahnya emang diperkenalkan oleh organisasi namanya FSC, Forest Stewardship Council. Jadi FSC ini pengembang standar untuk sustainability khususnya di pengelolaan hutan lestari ya. Di dalam persyaratannya FSC memberikan persyaratan bahwa setiap hutan yang akan disertifikasi itu harus mengidentifikasi area konservasi tinggi. Dulu namanya HCVF, High Conservation Value Forest ya, HCVF oleh FSC. Nah, kemudian berkembang secara waktu ya. Kemudian RSPO muncul, Roundtable Sustainable Palm Oil, yang di dalam persyaratannya juga mempersyaratkan HCV. Nah, dan banyak skema lain akhirnya mengadopsi HCV ini. HCV itu sendiri adalah suatu konsep konservasi ya, intinya seperti itu, di mana intinya di dalam suatu kawasan, terutama mungkin kawasan budidaya yang masih punya vegetasi alami, yang masih punya hutan, itu bagaimana caranya agar ada kawasan-kawasan yang masih dipertahankan, di mana di sana baik lingkungan atau masyarakat itu masih punya kepentingan yang sangat tinggi terhadap kawasan tersebut gitu ya. Baik secara biodiversity, jasa lingkungan dan sosial. Jadi masyarakat masih memerlukan kawasan itu untuk tetap dipertahankan sebagai kawasan konservasi karena ada nilai-nilai yang sangat penting di sana. Nah, itu secara umum itulah konsep HCV yang saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan sawit karena emang dipersyaratkan oleh suatu standar keberlanjutan, di antaranya RSPO, ISPO pun juga sekarang mempersyaratkan HCV tersebut. Nah, itu mengenai pengertian HCV. Jadi di sana sebenarnya nanti juga ada 6 kategori HCP, HCP1, HCP2, HCP3, HCP4, dan HCP5 dan 6. HCP1 dan 3 adalah HCP yang mengulas tentang persyaratan di lingkungan atau biodiversity, dan HCP4 sampai 6 itu di persyaratan sosial dan budaya. Nah itu, dan sekarang banyak sekali skema-skema itu yang mengadopsi HCP itu saat ini ya, bukan hanya sawit tapi juga pertama jelas kehutanan, kedua yang mengadopsi adalah sawit, perkebunan sawit. Nah ke depan itu juga nanti kopi, kakao, kemudian palm sugar ya, juga kedelai. Jadi banyak komoditas yang saat ini mengadopsi konsep HCV ini dalam persyaratan sustainability-nya. Oke. Jadi dulu itu namanya ada F-nya ya. Forest khusus Jadi ada untuk hutan. khusus untuk hutan. Jadi ini diadopsi juga oleh industri sawit. Ya. Jadi koreksi kalau salah ya Pak. Jadi ini adalah salah satu toolkit ya. Ya, betul. Sebenarnya lebih kepada toolkit untuk dia melakukan assess. Sebelum dibuka apa sesudah? Kalau di konsep new planting prosedurnya RSPO itu sebelum dibuka, jadi perkebunan sawit yang akan membuka
kebun kelapa sawit yang mungkin kondisinya saat itu masih berhutan atau mungkin semak belukar atau lahan terbuka, itu harus dilakukan asesmen HCV ini untuk melihat apakah di kawasan yang akan dibuka tersebut masih mengandung kawasan yang bernilai konservasi tinggi tersebut gitu ya. Jadi jadi 6 kategori tadi nanti dilihat, disurvei atau dinilai oleh konsultan independen apakah masih ada nilai-nilai konservasi di kawasan yang akan dibuka tersebut. Nah kalau nanti ditemukan, kedepannya mungkin kawasan tersebut harus dipertahankan sebagai kawasan konservasi, dan mungkin nanti akan ada area lain yang khusus untuk budidaya. Jadi nanti akan istilahnya ini alat untuk memilah mana yang bisa dibuka dan mana yang bisa dikonservasi di dalam suatu kawasan izin perkebunan yang akan dibuka. Gitu. Oke. Saya coba dalam bahasa sederhana. Jadi mencoba untuk mengalokasikan satu areal atau satu garis daerah itu yang itu mau ada upaya untuk kita pertahankan. Betul. Kira-kira gitu Pak ya. Iya. Baik termasuk lingkungan Dan sosial. Nah saya masuk nanti di sosial juga. Lingkungan itu yang paling sederhana. Contohnya misalnya apa Pak dari 6 kategori itu? Ya. Jadi di dalam aspek lingkungannya yang tentunya menjadi perhatian utama adalah keanekaragaman hayati atau biodiversity isu di sana. Di mana mungkin di suatu area yang akan dibuka itu yang mungkin masih berhutan, itu bisa kita temukan habitat-habitat yang mungkin oleh satwa tertentu yang dilindungi dan dinyatakan langka dan sebagainya, kategorinya itu masih ada di sana gitu ya. Mereka masih tinggal di sana, bahkan menjadi habitat mereka. Nah, isu biodiversity ini menjadi perhatian, dan nanti di dalam NKT atau HCP tersebut akan dinilai, disurvei apakah di sana masih ada habitat-habitat yang akan menjadi perhatian dalam konservasinya. Nah, bila ditemukan misalnya ternyata di sana ada satwa yang dilindungi yang mungkin nanti statusnya terancam punah gitu ya. Ya. Nah itu nanti bisa kita rekomendasikan sebagai area HCP bila nanti penilai HCP melihat bahwa di sana betul ditemukan isu biodiversitas tersebut. Katakan misalnya ditemukan satwa yang dilindungi dan juga jenis flora yang dilindungi di sana. Ya, jadi memberikan satu areal untuk mereka tetap bisa hidup dan dipertahankan. Ya, secara individu. Jadi kalau tadi langka, jadi hewan-hewan atau tanaman itu memang sudah ada kategori terancam. Ya betul. Itu yang harus dilindungi dan disurvei. Kalau dari aspek sosialnya apa yang dinilai, Bu? Ya, jadi sejarahnya HCV itu kan HCVF. Jadi dulu itu nggak ada nilai sosial ya. Oh, jadi waktu masih F itu ya? Awal itu belum ada. Kalau ditarik mundur tuh timeline waktunya kapan itu? Itu biodiversity gitu ya, sungai dan sebagainya. Belum memikirkan tentang sosial gitu. Nah, kemudian terpikirlah bahwa ternyata kita banyak loh masyarakat desa hutan yang yang hidup di sekitar hutan, di sekitar perkebunan gitu, yang ternyata masih menggunakan alam, sumber daya alam di situ gitu. Akhirnya muncullah ada 5 dan 6. Jadi kalau 5, 6 itu livelihood atau mata pencaharian. Nah, kemudian kalau yang 6 itu adalah tradisi dan budaya gitu. Ya, saya mau tarik konteksnya kenapa mesti di-conserve, seberapa damaging perusahaan-perusahaan ini dari pengalaman pengamatan. Ini perlu di-conserve gara-gara ada potensi damaging-nya kan? Ya. Kalau nggak dikonserv nih, wah bisa. Nah jadi maksud saya seberapa pandangannya
apa konteks pada saat itu? Iya, jadi kan masyarakat itu masih menggunakan sumber daya hutan, misalnya ya. Sumber daya hutan itu macam-macam ya. Misalnya ada produk hutan bukan kayu ya yang diperoleh oleh mereka. Misalnya rotan, damar ya, gaharu misalnya, atau obat-obatan yang dimasukkan di dalam. Nah, itu kan ada di hutan. Nah, kalau hutannya habis, maka mereka habis juga livelihood-nya gitu. Sama seperti misalnya sungai, kalau nggak dikonserv, maka dia juga akan menderita gitu. Jadi prinsipnya kan subsisten ya. Kalau HCV5 itu. Jadi kalau hilang maka menderita mereka gitu. Jadi itulah yang kemudian hutan harus dilindungi untuk kepentingan masyarakat gitu. Garis tengahnya atau garis komprominya di mana itu? Kalau tadi lingkungan kan itu kayaknya agak saintifik sekali ya. Ketemu, sampling, ada dicatat populasinya gitu ya Pak Cecep ya, agak saintifik. Tapi kalau sosial kan nggak formulatif begitu Bu. Dinamis. Saya mau bawa konteks begini, HGU diberikan oleh atau izin pemerintah. lokasi atau IUP diberikan oleh pemerintah, you garap ini, gitu ya kira-kira. Sementara ketika di exercise dengan sosial tadi, kadang-kadang ditemuin ya Pak ini semua areal kita tuh. Pasti, jadi thresholdnya di mana Bu? Ya, yang jelas memang kalau sosial ini nggak serta-merta 1+1 jadi 2 ya. Betul, kalau sosial betul, ya. Jadi betul. asesor juga harus betul-betul mengetahui background dari masyarakatnya itu sendiri begitu ya. Apakah mereka memang masih bergantung betul dengan sumber daya alam gitu ya. Kan kita melihatnya juga komprehensif ya, dari hasil ngobrol, pengamatan, ground check dan sebagainya gitu ya, dan kemudian pola ekonomi mereka itu kan akan terlihat gitu. Seberapa tergantungnya gitu ya mereka terhadap sumber daya alam gitu. Jadi itu yang kemudian kita lihat gitu. Apakah mereka memang masih benar-benar bergantung kepada sumber daya alam. Memang tidak semua community gitu, tidak semua komunitas, tidak semua masyarakat, tetapi mostly kalau masyarakat itu berada di wilayah desa hutan misalnya itu mereka biasanya masih bergantung kepada hutan gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita nilai dan kita lihat ketika kita datang ke masyarakat. Jadi maka kalau sosial itu kalau dari NKT 1, 2, 3 misalnya masih bisa dilihat tuh dari peta gitu ya. Kalau misalnya masih ada hutan yang besar, oke, ini berarti masih ada RTE atau binatang yang dilindungi misalnya flora. Tapi kalau masyarakat itu nggak bisa gitu, kita harus benar-benar datang ke masyarakatnya, ngobrol sama mereka, melihat gitu ya, dan kemudian bagaimana arus ekonominya, bagaimana pola hidupnya mereka sehari-hari gitu ya, sehingga kita bisa meng-capture oke, berarti masyarakat ini memang masih bergantung kepada sumber daya hutan gitu. Ya. Nah, saya mau bawanya begini Pak Cecep. Tadi pertanyaan saya, HCV ini kapan dilakukan? Jadi tadi statementnya Pak Cecep tuh sebelum dibuka Idealnya. dalam konteks RSPO NPP tadi. Buat teman-teman yang NPP itu adalah New Planting Procedure. Ya. Salah satu guidelines atau kewajiban bagi RSPO sebelum buka ya make sure dulu clean and clear. Kira gitu ya Pak Cecep ya. Bagi yang tidak RSPO atau non RSPO members atau yang sudah dibuka, bagaimana pendekatannya? Ya. Tetap itu bisa dilakukan karena emang katakan yang non RSPO itu yang untuk compliant ISPO yang mandatory. Di ISPO tidak secara spesifik bahwa kebunnya akan dilakukan harus melakukan HCV assessment dulu. Tapi yang telah dibuka pun dipersyaratkan untuk mengidentifikasi apakah masih ada kawasan-kawasan yang potensial untuk dijadikan nilai konservasi tinggi yang masih ada tersisa. Jadi yang tersisa apa yang potensial? Ya sama. Jadi misalnya kalau misalnya dalam suatu perkebunan masih menyisakan natural vegetation atau mungkin kawasan yang masih berhutan, mungkin mereka belum dibuka semua, itu potensial sekali. Nah, walaupun misalnya kawasan alami atau kawasan vegetasi alami atau kawasan berhutan yang sudah hilang, tetap nilai konservasi tinggi itu potensial ada. Katakan misalnya keberadaan sungai, keberadaan kawasan yang curam atau berbukit, itu kan kalau menurut peraturan Kepres 3290 kawasan lindung kan kalau kawasan curam atau
Kelerengan Curam itu masuk dalam kategori kawasan lindung setempat ya, yang dimana di sana perlu dijaga karena kalau dibuka maka potensial erosi, potensial tanah longsor bisa terjadi. Juga potensi lain misalnya keberadaan danau, mata air dan sebagainya itu dalam konteks jasa lingkungan dalam kategori NKT-nya itu kalau masih ditemukan itu potensial akan menjadi HCV atau NKT gitu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa kawasan yang sudah hutannya hilang dan katakan sudah jadi sawit semua tidak ada potensi HCP, itu kemungkinan bisa saja dari beberapa kategori HCP yang diberlakukan dari 6 tersebut ya. Ya Pak, jadi saya mau realnya kalau dia sudah terbuka dan ditemukan ternyata tidak dikonserv gitu, let's say misalnya mata air. Di Kepres 32 dia radiusnya berapa Pak? 200 ya konservasinya ya. 200 itu agak lumayan Pak. Kalau kebun lumayan. Itu kalau kebun banyak keluhan banget itu. Nah, oke, kita nggak usah bicara angka dulu deh. Yeah. Bicara 200 meter, tapi itu harus dikonservasi. Yeah. Namanya juga mata air. Apa pendekatan dari toolkit HCV ketika dia sudah dibuka? Oke. Jadi menurut konsep HCP ada yang disebut dengan nanti rekomendasi atau rencana pengelolaan dan pemantauan. Okay. Katakan ketika dilakukan asesmen HCV, kawasan katakan mata air yang Bapak sebutkan tadi sudah dibuka. Nah, itu nanti akan disarankan dalam rencana pengelolaannya dalam dokumen penilaian NKT atau HCV-nya adalah bahwa kedepannya kawasan tersebut secara mungkin dari waktu ke waktu ya harus dilakukan upaya restorasi katakan dengan jenis-jenis pohon berkayu ya untuk spesies lokal biasanya ya. Kalau Kalimantan mungkin meranti dan spesies lain ya. Sehingga tumbuh kembali natural vegetation yang sebelumnya ada di sana. Dengan kata lain, ada restorasi. Ya, cabut dong pokoknya. Ya. Gitu. Ya sambil nunggu nanti daur selesai, katakan sawit itu 25 tahun nanti ya silahkan perusahaan mau ditumbang seluas 200 meter itu mau ditumbang atau mungkin tetap ada tapi diganti di kanan atau mungkin diselingi dengan natural vegetation yang lama-lama juga kan sawitnya juga mati ya. Jadi itu banyak cara lah. Ya, jadi restorasi ini sifatnya akomodatif sekali kayaknya. Tunggu sampai daur ulang atau bagaimana? Ya akan seperti itu karena kan itu udah ditanam ya. Sayang sekali potensinya supaya juga perusahaan tidak kehilangan potensi ekonomi dari sawit yang ditanam tersebut. Karena 200 meter itu kan lumayan Pak. Saya pernah melakukan cuman mungkin mata airnya cuman radius cuman berapa meter persegi ya. Katakan 2 meter persegi atau 4 meter persegi, tapi itu mata air itu HCP assessment harus mengidentifikasi itu mata air mungkin manfaatnya oleh masyarakat sangat penting. Terpaksa mau nggak mau harus diidentifikasi sebagai HCV di jasa ekosistem dan mungkin HCP 5 ya penting untuk masyarakat dan secara aturan mata air itu di pengelolaannya adalah diberikan radius 200 meter harus dijaga supaya suplai airnya pun mungkin lebih terjamin ya. Kita tidak berpikiran bahwa sawit itu fungsinya tidak bisa fungsi hidrologis untuk menyerap air tidak. Tapi beberapa informasi juga kan sawit sangat boros air dan sebagainya. Agak sebaiknya mungkin diganti yang lebih alami vegetasinya gitu, di samping pohon sawit yang sudah ada. Seperti itu. Ya, tapi damagingnya kan 25 tahun, Pak. Ya itu tadi ketika ada HCP assessment sudah dilakukan, kemudian ada rekomendasi rencana pengelolaan pemantauan, perusahaan sebaiknya segera untuk melakukan itu. Nanti kan di sana saran-saran dan atau rekomendasi pengelolaannya dilakukan restorasi. Maka setelah dokumen HCP assessment itu tersedia dan oke, maka rencana atau rekomendasi pengelolaan harus segera dipolop oleh perusahaan. Katakan di sana harus segera untuk direstorasi dengan tidak mematikan vegetasi atau tanaman sawit yang ada saat ini. Dan tidak apply chemical ya.
Ya, ya. around Ya, 200 salah itu Ya, gitu. Jadi ada perlakuan. iya ada perlakuan khusus gitu. Makanya sekarang namanya special apa namanya tuh spesial khusus gitu ya, khusus treatment. treatment khusus di area sempadan Ya. yang memang dia sudah ada tumbuhannya, planted Ya, area ya. gitu. Nah, saya mau tarik ke konteks sosial. Ini kalau saya membayangkan kalau dia masih tutupan masih bagus, ini belum dibuka, easy busy lah. Artinya gampang kita tarik garis apa segala semua kita konsep. Ini dalam konteks yang sudah terbuka dan perusahaan mau dengan segala alasannya lah ya, baik alasan idealis maupun alasan lain-lain, tetapi mau adopt itu konsep HCV tadi. Kalau sosial tadi Bu, jadi bagaimana mengidentifikasi sesuatu yang sudah hilang, Ya. sementara ada muncul protes dari masyarakat. Dulu kami itu jelajahnya Di ke sini, situ, tapi udah terbuka. ACP loss ya. Ya. Loss sekali Bu. Ya. Ini gimana? Ya, jadi sebetulnya kan konsep HCV itu kan motret present ya, yang sekarang. Present. Jadi kita nggak lihat masa lalu, itu ya konsep HCV. Jadi kita ngelihat, Oke. jadi ada atau tidak ada pada saat kita assessment. As at this moment Yes, gitu. ya, jadi Iya, present iya. motret ya, capture. Iya. Nah, kemudian apakah harus dipulihkan itu adalah rekomendasinya, gitu Oke. ya. Tapi konteksnya misalnya di dalam sosial itu lebih kepada misalnya tidak ada hutan, berarti memang kita motretnya tidak ada hutan, artinya sudah tidak ada ketergantungan dari masyarakat. Paling nanti masuknya adalah sungai. Kalau sungai kan mungkin memang meskipun tidak dipakai, tapi kan tetap itu menjadi hal yang utama yang harus dikonserv gitu ya. Nanti saya mau tanya tentang sungai. Oke. Nah, kalau konteksnya untuk NKT 5 itu biasanya dipakai kalau di RSPO ya, itu ada namanya social liability gitu ya. Jadi HCV loss-nya yang dihitung gitu. Jadi misalnya dari dulu tuh masyarakat itu punya sepetak hutan Betul. yang mereka, nah itu nantinya akan dilihat gitu berapa nilai ekonomi yang hilang ketika si masyarakat kehilangan hutan tersebut dan sebagainya. Itu Oke. namanya HCV loss di social liability. Itu konversinya ke apa? Kompensasinya? Kompensasinya bisa kalau di RACP RSP di RACP ya. RACP, hektar to hektar atau atau bisa dolar ya? bisa masyarakat ya untuk sosial development. Hektar to dollar Ya, gitu. hektar dolar gitu. Cuman kalau untuk konsepnya HCV kita memang capture at the moment gitu. Jadi kita nggak bisa mengada-ada kemudian ini adalah dikonserv untuk masyarakat tuh enggak gitu. Jadi kita memang mengatakan bahwa memang ini tidak ada untuk masyarakat pada saat ini. Ya. Tapi itu adanya di RSPO ya. Tapi Expo ya enggak. kalau Ya. itu nggak ada. Nah, ya ini sekarang kita bicara ISPO dan RSPO. Pak, kita kan punya Kepres 32 tuh. Itu tahun 90 ya? Iya. Lama Kawasan sekali. lindung. Belum ada revisi. Ini banyak dari teman-teman di sawit tuh nanya juga tuh Pak. Kalau kami di audit tuh sering juga tuh akhirnya berdebat di situ ya. Iya. Terkait sempadan 50-100 sungai, ya Pak. Pak. Itu perdebatan yang nggak Klasik pernah ya? beres. Klasik ya. Setiap training pertanyaannya itu. Pasti itu Iya. kan Pak. Ya. Jadi apa practical solutionnya? Oke. Jadi begini, untuk yang sempadan sungai, emang secara regulasi pemerintah Indonesia masih tetap gegeh pada buffer atau sempadan sungai itu 50 dan 100 itu ya. 50 itu sungai kecil, sungai besar itu 100. Simpelnya kayak gitulah. Nah itu berdasarkan regulasi. Untuk ISPO karena based on regulasi semua compliant terhadap regulasi dicek, mau nggak mau itu harus diacu gitu ya. Tapi ada solusi untuk yang RSPO. RSPO ini membuat best practice untuk pengelolaan sempadan sungai. Mereka misalnya berdasarkan lebar sungai ya. Ya. Sungai lebarnya 1 sampai 5, sempadannya 5 meter. Sungai lebar 5 sampai 10 meter dan seterusnya. Ya. Itu lebih adaptif dan lebih mengenal atau lebih disukai sawit. Tapi itu diberlakukan di best practice Indonesia ketika memberlakukan itu ditolak pemerintah karena mungkin regulasinya masih seperti itu. Ya. Terus satu sisi Malaysia itu yang mengadopsi best practice RSPO. Jadi mereka sangat lebih lebih mudah
menetapkan sepadan sungai itu berdasarkan best practice yang RSPO. Ya. Nah kemudian RSPO Indonesia membuat riset ya atau membuat kajian khusus untuk sepadan sungai ini karena mungkin anggotanya banyak yang bertanya. Sudah ada rilisnya oleh RSPO untuk bagaimana kita menetapkan sepadan sungai dari mulai bagaimana kita mengidentifikasi ini sungai atau bukan karena tidak semua aliran air itu bisa disebut sungai gitu. Ada ketentuannya gitu ya. Katakan misalnya ini kalau misalnya mengalirnya dalam 1 tahun itu hanya 6 bulan atau sekian bulan itu bukan sungai misalnya. Jadi periode mengalir itu diidentifikasi. Nah di sana ada beberapa ketentuan untuk menetapkan sungai. Nah setelah itu, dia masuk kategori sungai menurut pedoman itu, maka nanti ditetapkanlah kira-kira ini berapa sepadan sungainya yang relevan. Nah itu ada kajian itu bisa digunakan juga. Tapi emang yang mengeluarkan itu ya RSPO dengan kajian tersebut. Jadi apakah pemerintah Indonesia mau memperlakukan seperti itu belum tentu gitu ya. Ya. Tinggal meskipun tinggal itu nanti kalau misalnya pemerintah mengakui, baru mungkin semua pelaku usaha perkebunan sawit atau dan lain sebagainya bisa mengadopsi bahwa sepadan sungai itu nanti ditetapkan menurut hasil kajian tersebut gitu ya, berdasarkan lebar sungai. Saat ini belum gitu. Untuk kehati-hatian supaya nggak jadi temuan auditor, sebaiknya untuk ISPO itu ya udah ikut pemerintah dulu aja dah. Walaupun mungkin bagi pengusaha sawit, aduh sakit nih kehilangan sekian hektar area produktif. 50 hektar sepanjang sungai itu 50 kanan kiri. Ya, lumayan itu. Ya Pak, jadi RSPO saya coba refresh ya. RSPO itu lebih pendekatannya saintifik. Jadi sungai ya kita definisikan dulu sungai itu apa. Tidak semua yang mengalir itu disebut sungai. Ya, kemudian lebar ya. Semakin lebar ya semakin besar sempadannya semakin besar, impactnya pun juga semakin banyak. Fair enough. Juga tapi di RSPO, koreksi Pak ya kalau salah Bu, dia spesifik bilang kalau tidak ada regulasi nasional. Pemerintah, betul. Nah itu yang mana tuh masalahnya. Itu. Ada asteriknya di situ. Kalau tidak ada regulasi nasional maka boleh dipakai, tapi kalau ada regulasi nasional maka menggunakan regulasi nasional. Ya, kembalilah kita ke bab 1. Kepres 32 tadi. Gimana? Nah, saya mau tanya konteksnya kepada toolkitnya atau nanti rencana kelola dan pemantauan yang teman-teman konsultan rekomendasikan. Apalagi kalau dia dalam bentuk sudah terbuka, gitu loh Pak. Apa biasa bunyinya di dalam dokumen itu Pak? Oke, kami akan tanyakan dulu ini ACV ini untuk memenuhi standar apa? Apakah yang sedang dilakukan asesmen ini anggota RSP atau bukan? Kalau anggota RSP mungkin kita bisa menggunakan hasil kajian tersebut ya, karena nanti auditornya pun akan merefer kepada dokumen rujukan yang sama hasil kajian tersebut. Tapi kalau untuk ISPO, untuk yang National Mandatory Requirement tersebut, mungkin agak sulit. Kita tetap merekomendasikan pakai regulasi pemerintah saja dulu amannya. Aman. Daripada nanti diacak-acak lagi petanya kan Pak, sepadan sungainya dikurangi, merubah peta, merubah tata ruang kebun, itu akan lebih merepotkan. Jadi mungkin amannya sebelum ada perubahan kebijakan pemerintah terkait sempadan sungai, ya sebaiknya mungkin mengacu kepada regulasi pemerintah yang ada gitu ya. Iya Pak, mohon tambah informasinya Pak. Meskipun pemerintah itu ada beberapa permen yang sepertinya tidak harus saklek 50 ya. Ya kayak PU, permen PU. Itu gimana perkotaan itu? Ya. Jadi untuk permen PU itu dia nanti akan melihat bahwa posisi sungai di mana, ada di kawasan perkotaan atau mungkin di luar kawasan perkotaan. Kemudian apakah sungainya sudah ditanggul atau non tanggul? Kalau tanggul berarti kan ada bangunan fisik ya. Baik itu alami ataupun buatan. Ya, lebih cenderung ke buatan sih ya. Tanggul itu kan dibuat oleh PU ya, dibuat cor-coran atau semen supaya mungkin abrasi sungai itu bisa tidak terjadi, sehingga sepadannya pun mungkin tidak selebar yang kalau di luar perkotaan yang tidak bertanggul. Nah,
kuncinya itu bertanggul atau enggak. Ya makanya kalau misalnya di sawit, kalau mau ditanggul oleh kebun mungkin sepadannya lebih pendek. Berapa Pak kalau di luar perkotaan dan sungai bertanggul? itu tidak sampai 5 meter itu ya. Ya, jadi ini kan lawannya katakanlah 5 meter. 5 meter versus 50 meter. Iya, Ya, jauh sekali. jauh Ya. sekali. Iya. Tapi Bapak harus modal investasi menanggul, membuat tanggul. Itu mah di dalam Excel Pak. Kali berapa, Iya, panjang, pokoknya ya. berapa, ya kan, impactnya bagaimana, pasti cost versus Ya nanti benefitnya. ya bisa dihitung-hitung ya. Ya, nah tapi saya mau bicara idealisnya, Pak. Secara keilmuan itu memang kalau sungai itu areal konservasi yang nyaman untuk biota-biota itu memang seperti itu RSPO. Ya secara saya tidak tahu persis dulu pemerintah menetapkan sempadan itu 50 sampai 100 ya. Apakah ada kajian ilmiahnya atau tidak. Tapi menurut saya emang itu ada beberapa teori yang diambil gitu ya. Saya lupa itu ada hitung-hitungannya gitu ya. Untuk keamanan sungai itu sendiri gitu ya, supaya mungkin terhindar dari katakanlah abrasi, kemudian sedimentasi dan lain sebagainya. Tapi emang dari sisi konservasi, adanya sempadan itu kan kalau kawasan sempadannya masih bervegetasi alami atau berhutan, kita fungsinya banyak sekali ya untuk sebagai filter lah ya. Filter dalam artian kalau hujan itu, air hujan yang tadinya akan menguruhkan sungai, kalau tanpa ada sempadan alami, itu bisa terfiltrasi, jadi bisa dicegah. Jadi si air hujan yang masuk ke sungai itu mungkin tidak akan terlalu keruh karena sudah disaring oleh vegetasi yang lebarnya 50 meter. Jadi banyak fungsi ekologis dari sempadan sungai itu yang mungkin istilahnya bisa mencegah adanya istilah sedimentasi yang lebih parah itu nanti ke depannya karena sempadan tersebut. Jadi masa-masa air hujan yang mengandung tanah atau lumpur itu masuk ke sungai lebih dapat direm, dicegah dengan adanya sempadan. Itu salah satu fungsi sempadan sebenarnya itu gitu ya. Bu, saya mau tanya terkait dengan perubahan sosial. Nanti kaitannya dengan HCV tadi ya. Jadi kalau kita lihat HCV itu lebih kepada jasa bagaimana mereka bisa provide untuk sosial tadi. Sosial masyarakat. Tapi kan masyarakat ini dinamis. Ya. Bahkan ada beberapa desa tuh ring 1 tuh udah sama-sama sawit juga. Mereka berkebun juga sawit, tetapi sudah masuk polanya, apalagi dengan informasi dan lain-lain, infrastruktur kita di Indonesia udah semakin baik. Ketergantungan terhadap hutan itu semakin hilang minim. ya. Ya betul. Mereka udah jadi TikToker, udah jadi wah macam-macam gitu Bu. Ya betul sih. Yang namanya sosial itu kan dinamis ya Mas. Iya. Kadang-kadang misalnya bulan ini kami datang, mereka masih ada tembawang misalnya, kujau kalau bisa di Kalimantan Utara misalnya. Nah bisa jadi dua bulan berikutnya itu karena milik mereka kebetulan aja ada di wilayah izin gitu ya, kemudian mereka tebang meskipun itu areal HCV kalau misalnya kita cek gitu ya. Jadi itu nanti yang harus diterapkan di dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan gitu. Jadi kalau HCV 56 itu memang biasanya dinamis ya, bisa saja misalnya petanya dituliskan draft karena memang masyarakat sebegitu dinamisnya gitu. Mungkin tahun ini mereka masih di hutan, tapi tahun berikutnya mereka sudah mulai meninggalkan kebiasaan mereka di hutan gitu. Jadi bisa saja fungsinya untuk HCV 5 hilang. Ketergantungannya hilang. Tetapi kan si area tersebut itu kan tetap diikat dengan HCV yang lain. Ya misalnya kalau sungai misalnya sudah hilang ketergantungannya, maka mereka hilang nilainya dari NKT 5, tapi tetap terikat di NKT 4. Misalnya kalau hutan ada RTE kan tetap aja hutannya jadi NKT terikat di NKT 1 misalnya. Jadi memang kalau HCV 56 itu memang begitu ya sifatnya itu dinamis gitu. Dinamis ya. Sehingga pertanyaan saya, once HCV ini dilakukan assessment, itu bahkan untuk dari assessment bisa saja berubah.
bisa semakin Kan yang ada pendek is- waktunya. Semakin- ya. ada konsep pengelolaan adaptif itu ya. Jadi Oh. misalnya dari hasil monitoring, katakan hasil monitoring setelah melakukan HCP assessment ada monitoring oleh perusahaan bahwa ternyata katakan satwa yang dulunya teridentifikasi ada di sana itu sudah tidak ada sama sekali misalnya ya. Terus HCP masih ada, oke masih ada, tapi mungkin strategi pengelolaannya akan bisa berbeda. Atau mungkin kalau di HCP sosial itu katakan dulu masyarakat tergantung sama tanaman obat tertentu, tapi ternyata dengan majunya perkembangan daerah udah banyak apotik. Ya. Terus ketergantungan terhadap obat-obat yang mungkin tadinya diambil dari tumbuhan yang ada di hutan itu udah nggak ada lagi. Bisa aja itu jadi berubah kan, sehingga ketergantungan obatnya. Berubah itu jadi loss atau bagaimana? Ya jadi HCP yang dibilang Bu Suci ketergantungan terhadap sumber daya alam tertentu, katakan tanaman obat itu sudah tidak ada lagi karena udah dipenuhi dengan adanya obat-obat dari apotik gitu ya. Ya. Udah ada nggak ada atau istilahnya sudah ada eksploitasi atau sudah tidak ada pengambilan ketergantungan masyarakat pada tanaman obat yang ada di hutan tadi di yang area LNKT-nya. Jadi bisa jadi nilainya itu jadi berkurang gitu ketergantungan sehingga HCP5 dalam sisi pemenuhan untuk tumbuhan obat-obatan menjadi nggak ada lagi karena masyarakat sudah dipenuhi dengan itu. Jadi sebenarnya ada harmoni antara peraturan Indonesia dengan konsep HCV ini Pak ya. Meskipun tidak semua toolkit HCV itu ada di peraturan Indonesia. Ya. Statementnya begitu Ya, kan? ya. Sehingga ISPO itu tidak mengenal HCV, HCV, ya. secara utuh, Betul. gitu Pak ya. Ya. Karena basis regulasinya nggak ketemu. Ya, karena dia berpatokan di regulasinya pemerintah kan. Ya. Ya. Mereka sebenarnya ada beberapa peraturan, saya lupa ya satu persatu menyebutkannya. Ada mengadopsi yang disebut KBKT, kawasan bernilai konservasi tinggi. Itu ada di beberapa peraturan. Mereka menyebutnya itu dengan kategori NKT 123 itu mirip dengan toolkit gitu ya. Cuman bagaimana melakukan identifikasi seperti apa mengidentifikasi NKT 1-nya, NKT 2 dan lain sebagainya itu nggak dijelaskan secara utuh atau detil di peraturan atau di mungkin produk undang-undang turunannya nggak ada gitu. Ya. Jadi meraba-raba akhirnya ya balik lagi ke toolkit untuk mengidentifikasi itu. Ya. Nah, berjalan seiring waktu lahirlah si anak baru ini. Ya. yang Setelah sekian lama. yang namanya HCS. HCS. Oh, iya. Nah, apalagi nih Pak? HCS. Ya. Aduh. Waduh, Saya udah mau buka sejarahnya aduh. dulu ya. Jadi HCS itu kan kalau dilihat dari sejarahnya itu dulu ada beberapa kasus lah perusahaan besar gitu ya, yang mungkin dikampanyekan negatif bahwa mereka perusak hutan, perusak habitat satu tertentu yang oleh LSM besar juga internasional pokoknya dikampanyekan negatif ya. Kemudian ya istilahnya mereka lalu berdiskusi apa nih kira-kira solusinya supaya mungkin isu deforestasi ini bisa kita cegah dalam istilahnya ya, mereka berkumpul antara LSM dan perusahaan-perusahaan besar ya, memunculkan inisiatif konsep HCS, high carbon stock, nilai stok karbon tinggi, hutan stok karbon tinggi. Di mana di sana ada minimal istilahnya nilai karbon yang harus dipertahankan saat itu 35 metrik ton per hektar ya, nilai karbon dalam suatu kawasan berhutan. Nah kalau orang awam sih ya hutannya masih cukup bagus, jangan dibuka untuk sawit lah istilahnya, untuk budidaya ya. Muncullah konsep HCS itu hasil diskusinya para perusahaan dan NGO tersebut, konsep HCS sampai jadi adanya toolkit HCS di mana di sana merupakan konsep bagaimana kita dalam memilih dan memilah kira-kira areal ini bisa dibuka atau tidak dengan melihat kondisi hutannya. Jadi nanti di sana itu ada konsep hutan kerapatan tinggi, hutan kerapatan menengah, hutan kerapatan rendah, dan hutan regenerasi muda. Itu yang disebut kategori high carbon stock.
Jadi kalau di luar itu katakan misalnya udah open land atau lahan terbuka atau sudah semak, itu baru bisa dibuka. Jadi dalam konsep HCS itu kita dalam penilaiannya melihat kondisi hutan ini masih bernilai karbon tinggi atau tidak dalam hal kondisi hutannya, fisiknya, gitu ya. Jadi makanya sekarang kalau HCS diterapkan terus kemudian ternyata izin lokasi yang kita dapat itu masih berhutan cukup bagus. Wah itu berat sekali itu ya. Berat sekali. Banyak perusahaan itu, aduh kalau gitu nggak usah deh itu. Tapi mereka ya dipersyaratkan oleh buyernya ya dan sebagainya. Jadi HCS itu ada saat ini diadopsi oleh persyaratan RSPO menjadi wajib, persyaratan wajib sebelum melakukan pembukaan lahan atau masuk dalam kategori new planting procedure di samping HCV. Nah juga sekarang ada non requirement dari sertifikasi yang disebut NDPA. Jadi NDPA ini beberapa grup usaha memberlakukan karena punya komitmen yang sama untuk zero deforestation. NDPA itu no deforestation, no peatland dan no exploitation ya. Jadi kalau arealnya itu gambut masih alami, kemudian hutannya masih bagus, mereka nggak mau beli produk sawit baik itu buah maupun CPO dari kebun yang telah mengkorporasi hutan yang kategorinya high carbon stock tersebut. Ya. Jadi kalau ada areal yang sudah confirm itu sebagai HCS, itu di conserve, ini bisa disebut jalan kompromi nggak? Ya jalan kompromi bila nanti ada bisnis B2B-nya, karena mereka nggak mau beli produk yang kalau mereka memperlakukan NDPA. Maksud saya begini konteksnya Pak Cecep. Jadi kalau sudah ada HCS, di luar dari HCS ya buka aja. Oh iya, betul. Oh iya, bisa. Kan sudah. Dan dia sudah bisa declare bersih gitu. No deforestation. Ya. NDPA-nya sudah memang bisa. Ya, dalam laporan HCS itu nanti outputnya kan go no go area. Go no go area itu nanti di peta tersebut ada alokasi delineasi areal mana yang harus dipertahankan menjadi hutan dan areal mana yang bisa dibuka. Ya. Itu jelas. Yang tadi itu ada hutan kerapatan tinggi, sedang, rendah. Berikutnya ya. Sekarang bagaimana melakukan assessment itu, Pak? Ya, untuk melakukan assessment tentunya ada tim survei yang nanti akan belusukan di dalam hutan. Mereka akan mengukur jumlah pohon, diameter pohon, melihat kondisi hutan sekitarnya, baik itu nanti kanopinya, kerapatan dan sebagainya. Nah outputnya nanti akan melakukan perhitungan kira-kira nilai karbon hutan tersebut berapa metrik ton per. Nah nanti kita juga mengkategorikan ini kategorinya hutan kerapatan rendah, sedang dan tinggi. Siapa yang memverifikasi? Yang memverifikasi hasilnya maksudnya. Ya saat ini untuk pemenuhan terhadap persyaratan RSPO dalam konteks new planting procedure tentunya adalah HCVN dan HCSA. Karena sekarang kan apabila akan melakukan HCS itu harus kombinasi dengan HCV atau sebaliknya kalau mau HCP harus dengan HCS juga. Terintegrasi ya. Kecuali ada yang. Jadi ini sudah menjadi paket, satu istilah. Satu paket di persyaratan NDPA-nya. Persyaratan NPP-nya RSPO harus satu paket itu HCS itu sekarang. Kecuali kalau misalnya ada HCS loan atau maksudnya single penilaian HCS itu direview oleh HCSA. Kalau yang dia single assessment, tanpa ada HCV. Jadi sekarang satu paket karena HCV 1 dan apa segala semua itu bisa combine ya dengan HCS tadi. Satu koridor lah di situ. Satu paket lah ya. Satu paket. Jadi kita tadi mendengar HCV, HCS satu paket, kemudian diuji oleh tim yang kompeten. Quality panel di HCV,
ACVN, ACVRN atau HCVN sekarang. ACVN ya. High Conservation Value Network. Network. Oke. Jadi mereka lah yang menguji. Jadi kayak ujian tesis gitu ya. Ya, mereka yang periksa, kemudian mereka yang Kayak akan dosen mengeluarkan Kayak dosen mengeluarkan state bahwa satisfactory, sudah memuaskan gitu ya, dengan seluruh proses yang panjang gitu. Bedanya bayar. Bedanya bayar. Ya. Nah, ini pertanyaan pamungkasnya adalah apa sisi commercial benefit yang bisa didapat oleh perusahaan Setelah ACS. setelah HCV, serangkaian ujian ini ujian ini HCV-HCS ya. iya, ujian dalam hidup ini. Pertama adalah perusahaan bisa membranding diri ya sebagai green company, komitmen terhadap konservasi ya kan. Kedua tentunya adalah untuk memenuhi persyaratan sertifikasi baik end mandatory maupun yang voluntary. Kita udah siap lah kalau mau lakukan sertifikasi. Yang ketiga ya persyaratan buyer yang memperlakukan NDPA. Ini dari sisi compliance dan komersil tentunya ya. Jadi kalau perusahaan yang sudah melakukan identifikasi HCV/HCS itu sudah siap. Siapa aja bayarnya sok kita. Udah punya syarat aja, saya punya. Mau laporan apa saya punya gitu. Jadi itu benefit pertamanya ya. Yang lain-lainnya mungkin menyusul. Jadi kalau misalnya pun dalam kedepannya perusahaan itu katakan berpikir bagaimana kalau kita carbon trading di area HCV atau HCS-nya, kan itu bisa menghasilkan ya untuk carbon trading. Karbonnya kita jual. Udah siap juga kalau persyaratan dalam karbonnya harus HCV. HCS. Jadi banyak sisi yang benefitnya ya dari sisi komersil atau ekonominya. Walaupun mungkin dari sisi komersil lainnya dalam hal misalnya kita berkurang loh areal tanamannya gara-gara ini. Ya. Tapi daripada sama sekali nggak ada yang beli. Coba bayangkan sekarang semua industri hilir atau perusahaan-perusahaan yang menguasai industri hilir memperlakukan NDPA. Kita mau jual ke mana? Selain kita harus punya pabrik minyak sendiri gitu. Ya, kita punya menguasai hulu sampai hilirnya produk sawit, it's okay kita jual lokal. Tapi kalau kita masih jual ke Unilever, kalau produk-produk perusahaan-perusahaan yang mungkin punya produk hilirnya, orang kaya mah bebas product, end product, ya gimana gitu kita nggak ada yang beli. Kenyataannya kayak gitu. Tapi kalau balik ke tadi quote-nya yang Mas Roni tadi sampaikan di pertama gitu ya, kita pinjam nih dari anak cucu gitu ya, meninggalkan sejengkal wilayah yang memang itu baik gitu ya untuk dikonserv, itu kan artinya kita berkomitmen gitu ya untuk nanti gitu ya, kita ini salah satu yang nanti harus kita kembalikan nih ke anak cucu gitu ya. Dan konsep HCV/HCS ini kan memang menjadi salah satu mitigasi konflik ya, terutama dengan masyarakat. Nah, kalau tadi HCV 56, kalau HCS itu requirement untuk sosialnya lebih ketat lagi gitu ya. Oh ya? Iya. Tapi kan ya by definition kan karbon. Iya. Tapi untuk prosesnya untuk menuju ke assessment, kemudian hasil dari nol sampai nanti selesai itu melibatkan masyarakat gitu ya. Dari EPIC-nya gitu, kemudian dari konsultasinya gitu ya, izinnya, terus kemudian nanti land tenure use tadinya, kemudian nanti ICLUP-nya gitu ya, integration conservation land use-nya itu juga harus sama masyarakat gitu. Jadi memang terus gitu. Partisipatif gitu. Karena mereka melihat mungkin ini toolkit penyempurnaan dari HCV dari konteks pelengkap sosial. Mungkin penyempurnaan. Penyempurnaan. Jadi diketatin dikombinasikan sih sebenarnya persyaratan antara HCS dan HCV, ujung-ujungnya emang proses partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi perhatian utama di dalam. Jadi sampai mungkin nanti kalau evaluasi oleh quality panel itu salah satu proses hilang itu nggak bisa satisfactory statusnya. Oh gitu. Iya. Jadi saya mau tarik dari konteks regulasi nasional kita. Jadi kalau tadi kita mau buka kebun, tutupannya semuanya hutan.
hutan kerapatan tuh. Ya, babai dadah. Ya. Berpikir gue kalau bukan nih siapa yang beli, bayarnya semua mempersyaratkan NDPA seperti ini. Bagaimana sementara pemerintah kita udah ngasih kamu sekian gitu. Bahkan dalam konteks HGU bahkan ada yang disebut tanah telantar itu. Ini gimana diskusi dinamikanya di Bogor sana, Pak? Kalau menurut saya sih sarannya ya kepada perusahaan-perusahaan yang katakan mengurus izin, kemudian harusnya ada due diligence dulu, istilahnya harus survei kelayakannya. Kalau kenyataan sekarang bahwa ada beberapa persyaratan tertentu ketika kita akan membuka, maka sebaiknya dipilah dan pilih dulu areal mana yang mungkin kita bisa ambil, dilanjutkan perizinannya, mana yang kita stop gitu ya. Kan kita juga udah tahu persyaratan NDPA, sudah persyaratan HCP/HCS gitu ya. Mungkin orang kebun juga sudah tahu, merasa ini bakalan potensi HCP/HCS, area konservasinya akan lebih besar dibanding area yang akan dibukanya. Sebaiknya dihitung-hitung lagi gitu ya. Kecuali kita ya punya, akan di situ akan dibangun pabrik minyak sendiri, pabrik itu ya. Agak sulit sih ya, gitu ya. Kenyataannya seperti itu. Karena saling terikat semua dan nggak bisa sembarangan ya. Konsep traceability tadi itu ya. Itu agak repot nanti kalau misalnya hutan semua, kita juga yang assessment juga di satu sisi kita memang hanya memotret, di sisi lain ketika unit manajemen, ayo dong dibuka, kan kita juga nggak bisa sembarangan. Sekarang semua data itu bisa diakses. Karena kita masukkan semua misalnya ke HCVN, kan itu bisa diakses semua orang. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Misalnya kan bisa dilihat gitu, mereka buka lahan gitu ya, LC gitu ya, padahal itu sudah kita tetapkan jadi HCVN, kelihatan juga gitu. Betul. Jadi muncullah alert di mana-mana. Nah, gitu alertnya udah langsung gitu. Ya apalagi sekarang istilahnya kalau saya sebutkan mungkin Zero Deforestation atau EDP ini punya geng sendiri gitu ya. Jadi punya forum sendiri. Mereka berkumpul, sering berdiskusi dan sebagainya. Di situ ada NGO yang melekin tiap detik. Tiap detik mana perubahan nih tutupan lahan, di mana nih terjadi deforestasi atau yang lagi dibabat hutannya, itu akan nanti muncul warning gitu ya, alertnya. Terus kemudian mereka akan identifikasi ini terafiliasi dengan grup mana, atau mungkin ini akan supply kemana perusahaan tersebut, dan nanti si bayarnya lah yang ditekan gitu ya di anggota forum itu ya. Untuk tidak membeli dari spesifik. Nah itu jadi ya begitulah kondisi saat ini. Jadi semua udah terpantau dengan baik gitu ya. Mau nggak mau kita ngikutin rule-nya seperti itu saat ini. Oke. Terakhir Bu, Pak Cecep juga, kan sekian lama sudah HCV HCS ini berkembang. Kalau Bapak bisa memberikan satu key improvement yang harusnya jangan seperti inilah, atau harusnya ini lebih ditingkatkan apa kepada toolkit ini. Maksudnya toolkitnya diperketat atau bisa diperketat, bisa diperlonggar, tapi dari sisi praktikal, artinya jalan tengah ya. Ya karena HCPHS itu udah jelas toolkitnya seperti itu, jadi istilahnya kameranya itu udah desain untuk memotret kondisi seperti apa gitu ya. Jadi karena spesifikasi kameranya seperti itu, hasilnya juga akan seperti itu. Siapapun menjadi kameramennya, karena kameranya seperti itu akan sama gitu ya. Nah kemudian saran improvement apa yang kedepannya, kalau diperketat bisa saja, tapi untuk yang saat ini pun banyak keberatan kan perusahaan-perusahaan saat ini untuk HCP/HCS. Nah jalan tengahnya saya gak bisa komen nih jalan tengahnya, saya bingung jalan tengahnya apa yang baik gitu ya. Kalau kameramen kan as is Pak, jadi ya device-nya ini, kameranya ini, lensanya ini, tapi ini kita berbicara konteks sutradaranya. Iya, kalau saya ya, kalau saya ini kan dulu Indonesia kan punya jaringan NKT Indonesia.
dulu ada. Kita pernah bentuk dan toolkitnya juga ada tahun Ada 2008. gengnya dulu lah. Gengnya Kalau ya. tadi ada geng NDP. Iya, dan kita kalah jauh dari Malaysia gitu ya. Kalau Malaysia mereka punya toolkit sendiri yang baru juga dirilis ya tahun kemarin. Nah, Indonesia sendiri 2008 terakhir. 2008 terakhir. Sebetulnya kan konteks di Indonesia pasti berbeda jauh dengan konteks global ya. Jadi common guidance itu kan dibuat secara global, di mana dia indikator-indikatornya juga secara global sehingga tidak spesifik. Sedangkan Indonesia kan punya kekhasan ya yang itu berbeda dengan konteks global gitu. Jadi lokal kontennya ya. Betul. Jadi ya mendorong juga nih kawan-kawan yang dulu pernah kumpul di JNKTI gitu, ayo dong kita bangkitkan lagi nih untuk toolkit yang penyesuaian dengan yang sekarang gitu, karena kan kita bukan menandingi, tetapi lebih melihat konteks lokal gitu ya, dari indikatornya, bagaimana assessmentnya, kemudian pengelolaan pemantauannya gitu ya, sehingga lebih spesifik ke Indonesia gitu ya, karena berbeda sekali, kalah jauh kita sama Malaysia. Malaysia udah punya toolkit sendiri gitu ya untuk penilaian HCV gitu. Yang diakui nasionalnya? Iya, diakui untuk nasionalnya, sehingga kita nih jauh gitu, kita tertinggal jauh gitu dari tahun 2008 sampai sekarang. Sebetulnya draftnya sudah ada, cuman belum menetas nih kayaknya. Gitu ya Pak Cecep ya? Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang sebelumnya bukan anggota RSPO mempertimbangkan untuk jadi anggota RSPO. Saya bilang bahwa coba diperhatikan dulu nih, nanti untuk masuk anggota RSPO itu kan ada beberapa konsekuensinya, saya bilang gitu ya. Yang terutama mungkin ada liability yang harus dihitung. Dulu Anda melakukan konversi sebelum melakukan HCPS itu berapa hektar dan sebagainya. Jadi konsekuensi itu harus dipertimbangkan juga ya. Makanya saya bilang kalau jalan tengahnya, kalau nggak mau kena HCS di peraturan RSPO ya nggak usah ada anggota RSPO. Tapi kena NDP ya. Jadi makanya ketika kita ide jalan tengahnya apa perlu dipikirkan juga nih ke depan itu apa sebenarnya. Tapi aturan-aturan atau itu saat ini existing ada dan menjadi rujukan masalahnya seperti itu. Saling ya menguji lah itu ya. Bayar yang atas ngelihat ke bawah sampai jadi rangkai supply chain-nya udah kebentuk gitu loh. Mau nggak mau ikut rule of the game lah sekarang, mau nggak mau ya. Baik. Oke, Pak Cecep, Bu Suci, terima kasih insight-insightnya. Saya mau ambil kesimpulan bahwa teman-teman, seimbang balance itu adalah konsep natural. Kalau seimbang, semuanya bumi alam semesta ini diciptakan dengan seimbang. Ada kanan kiri, barat timur, semuanya seimbang. Begitu juga dengan pengelolaan ekonomi, usaha dan alam. Selama itu seimbang, itu memberikan manfaat yang optimal. Nah, seimbang ini terkadang memang perlu didiskusikan. Kadang bagi pelaku usaha kayaknya nggak imbang deh, ya kan? Itu ya Pak Cecep ya. Tapi bagi teman-teman pegiat lingkungan, ini memang harus dilakukan. Karena tadi mengulang atau mengutip di awal tadi, kita berhutang kepada anak cucu kita untuk better next generation, begitu. Jadi diskusi ini masih terus berlanjut, sementara perusahaan juga terus berkomitmen untuk bagaimana secara ekonomi bisa optimal. Jadi bukan maksimal, tapi bisa optimal. Terima kasih Bu Cecep, Bu Suci. Sama-sama. Next time kita undang lagi untuk kita bicara, kayaknya menarik gitu kalau RACP kita bicara. Boleh. Insya Allah kita. RACP, hutan sosial, karbon, perhutanan sosial mungkin ya. Iya, perhutanan sosial. Itu istilah-istilah yang sekarang cukup santer ya. Dan perusahaan harus harus paham betul nih. Betul harus paham. Itu. Ya, dalam konteks kita regulasi juga, kemudian traceability dengan buyer gitu. Sekali lagi balance, kita seimbang. Menciptakan keseimbangan, karena itulah key dari sustainability. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Feel the Cup because I know you know. Bye bye. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.